Ini adalah video kedua dari edisi saham nyangkut di pucuk. Edisi yang pertama, mengapa trader saham nyangkut di pucuk. Edisi kedua yang kali ini, tips menghindari beli saham nyangkut di pucuk. Edisi ketiga berjudul saham nyangkut di pucuk, ini solusinya. Mari kita kupas tips menghindari beli saham nyangkut di pucuk. Tips terhindar dari saham nyangkut di pucuk. Yang pertama, Anda harus teliti sebelum membeli. Saat dapat rekomendasi dari siapapun, apakah dari teman, saudara, broker, influencer, media, cek apakah harga sudah naik tinggi atau belum. Kalau sudah naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bahkan lebih, sebaiknya Anda jangan beli. Hati-hati kena pom-pom ya. Lebih baik tidak untung dari satu saham daripada rugi dalam atau buntung karena satu saham yang menghabiskan seluruh modal di pos investasi kita, yang mengakibatkan kita tidak bisa melakukan investasi atau trading untuk meraih tujuan finansial kita, dan cukup banyak orang yang trauma dan tidak mau lagi atau tidak berani lagi melakukan investasi saham. Kenapa? Karena pengalaman buruk kalah main di salah satu saham yang seringkali adalah saham gorengan, yang mana dia beli karena kena pom-pom dan tidak teliti sebelum membeli. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa saham itu judi. Sebenarnya yang judi bukan sahamnya, tapi orangnya. Kenapa? Karena tidak teliti sebelum membeli sebuah saham. Sebetulnya kalau kita melakukan semua aktivitas dan kita tidak mempelajarinya dulu, tidak menelitinya dulu sebelum membeli, itu sebetulnya judi. Sama dengan kalau Anda membeli barang di supermarket, itu kan seringkali ada pesan yang besar. Teliti sebelum membeli, karena barang yang sudah dibeli tidak bisa kembali. Demikian juga di bursa saham. Jika Anda tidak teliti sebelum membeli, harga saham yang digoreng atau dipom-pom tidak bisa kembali ke harga Anda beli, alias Anda nyangkut di pucuk, atau bahkan Anda bisa menerima kerugian yang besar. Saat Anda mendapatkan saham-saham yang sudah naik ratusan persen, walaupun direkomendasikan, sebaiknya Anda timbang baik-baik. Ingat, sebetulnya banyak banget peluang di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Saat ini ada lebih dari 700 emiten yang melantai di bursa, sehingga ada banyak peluang untuk untung atau cuan di Bursa Efek Indonesia. Jangan mengejar hanya satu saham saja hanya karena rumor, news, atau pom-pom atau rekomendasi dari siapapun. Ingat, teliti sebelum membeli. Saat Anda mendapatkan rekomendasi dari siapapun, bagaimana caranya meneliti? Yang pertama, lihat analisa fundamental saham tersebut seperti PBV, PER, DER, ROE, ROI, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya yang berjudul Kalah Main Saham, ini solusinya. Lihat pula harganya, apakah saat direkomendasikan harganya masih naik 10-30% atau sudah ratusan persen. Jika masih baru naik 10-30%, Anda boleh masuk secara bertahap. Tapi jika sudah naik sampai ratusan persen, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat, sebaiknya lupakan. Yang kedua, saat Anda mendapatkan rumor, sama, cek apakah harga masih wajar atau sudah naik tinggi. Ingat, kalau baru naik 10-30%, Anda dapat rumor. Tapi hati-hati,
kalau harga sudah naik ratusan persen. Anda dapatnya rumor basi, Anda dapatnya rumor expired, mungkin Anda dapatnya bukan rumor tapi tumor. Demikian juga saat mendapatkan berita positif atau good news. Kalau harga sudah naik tinggi, hati-hati. Ada fenomena sell on news di Bursa Efek Indonesia. Saat trader retail membeli karena euforia news tersebut, mengharapkan harga akan terbang tinggi, tapi ternyata market maker justru jual barang dan harga turun, dan Anda akhirnya bisa nyangkut di pucuk. Yang keempat, jangan pernah panic buying saat harga suatu saham naik tinggi dan sering muncul di layar perdagangan. Memang saham yang lagi digoreng itu pasti sering muncul di layar perdagangan, dan kadang-kadang munculnya pun itu di roll. Maksudnya di roll itu lotnya tidak banyak tapi berkali-kali, sehingga mengundang orang-orang yang trader itu melihat muncul di layar berkali-kali, sehingga muncul rasa greedy dalam dirinya, muncul rasa panic buying, sehingga dalam hal ini banyak yang tergoda untuk membeli saham tersebut. Ingat, saat ini ada lebih dari 700 emiten yang melantai di bursa, sehingga ada banyak peluang cuan di bursa. Jadi jangan hanya mengejar satu saham saja yang sudah naik sampai ratusan persen. Yang kelima, ini penting, buat trading plan dan exit plan, baik saat Anda untung ataupun rugi. Biasanya banyak trader yang membuat trading plan kalau untung, hingga pada saat untung dia pasang, harganya terus naik. Jadi banyak yang realisasi saat untung. Tapi saat rugi, saat harga turun, Anda sudah punya exit plan sebetulnya, Anda sudah punya stop loss. Tetapi masalahnya seringkali tidak banyak orang yang mau komitmen dengan trading plan-nya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak berani cut loss. Tapi ada juga yang sudah dipasang di harga atas di trading plan, kok melihat wah market lagi bergairah, antrian jualnya dicabut, tidak jadi profit taking, ternyata harganya justru turun. Jadi dalam hal ini yang paling penting adalah Anda harus membuat trading plan, baik saat untung maupun saat rugi. Yang keenam, pahami bahwa musuh terbesar Anda saat trading adalah diri Anda sendiri, yaitu fear, greedy, dan hope enemy di dalam diri Anda. Fear adalah rasa takut yang berlebihan, greedy adalah serakah, dan hope adalah pengharapan. Untuk mengatasi fear, greedy, dan hope enemy, kita harus membuat trading plan dan komitmen pada trading plan yang kita buat. Yang ketujuh, saat target harga sudah tercapai, baik secara fundamental ataupun teknikal, atau sesuai dengan trading plan Anda, jual. Kalau harganya naik gimana? Jangan menyesal. Ya sudah, Anda kan sudah punya trading plan, Anda untung sekian persen. Ya udah. Kalau harganya naik terus, relakan. Anda bisa cari saham yang lain kalau memang Anda sudah jual semua. Kalau Anda mau menjualnya tidak semua, Anda bisa jual secara bertahap. Tapi jangan dikejar harganya. Ingat, Anda sudah untung. Jangan serakah atau greedy. Banyak orang nyangkut karena menyesal menjual saham sesuai trading plan-nya, dan harga terus naik. Kemudian dia beli lagi di harga yang sudah tinggi itu. Ternyata setelah dia beli, harganya justru turun, sehingga sahamnya nyangkut di pucuk. Karena pada saat turun dia berharap harganya naik kembali, bahkan saat turun dia melakukan averaging down. Akibatnya apa? Nyangkutnya lebih banyak lagi, dan yang terjadi seringkali harusnya untung tapi jadi buntung dan nyangkut. Yang kedelapan, belilah saham yang grafiknya uptrend, mengarah ke atas, bukan yang downtrend.
atau mengarah ke bawah. Ciri-ciri saham yang uptrend itu adalah grafiknya 45 derajat ke atas minimal. Itu cirinya. Kalau Anda mau beli saham dan tidak nyangkut tapi cuan. Yang kesembilan, saat kondisi makroekonomi sedang buruk, jangan menangkap pisau jatuh atau memasang antrian beli di support, karena seringkali support harga bisa dijebol 2, 3, bahkan 5 support sekaligus saat makroekonomi baik nasional ataupun internasional sedang buruk. Hal ini berlaku bukan hanya untuk spekulatif stock saja, tapi juga untuk blue chip stock sekalipun. Tips ke-10 yang terakhir, cek dan dicek saat sebuah saham dirumorkan akan melakukan corporate action. Apakah merger, akuisisi, red issue. Banyak saham digoreng katanya dengan dasar fundamental, tapi seringkali bukan dari fundamental laporan keuangan, tapi seringkali fundamental proyeksi. Nah, fundamental proyeksi ini lebih sulit untuk diprediksi. Makanya saham-saham seperti ini masuk dalam kategori spekulatif stock. Dan cukup banyak spekulatif stock yang rumor hanya tinggal rumor. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Ada sebuah saham yang sekitar 8-10 tahun yang lalu itu trending topiknya. Kenapa? Karena saham ini naik selama 1,5 tahun berturut-turut. Dan selama 1,5 tahun tidak pernah sahamnya merah, selalu hijau minimal kuning, sehingga sempat masuk dalam rekor muri saham yang paling lama untuk tidak pernah merah. Tapi apa yang terjadi? Saat merah dia bisa ARV berjilid-jilid. Saham TMPI itu mulai digoreng dari harga 80 perak, dalam waktu 1,5 tahun bisa sampai 4.000 lebih. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu cuma 2 minggu, 3 minggu perdagangan, harganya kembali ke 200 karena ARB yang bertubi-tubi. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena pada saat digoreng itu banyak rumor yang dimasukin. TMPI atau Agis Elektronik waktu itu dirumorkan beli Electronic City, dirumorkan beli apa, beli ini, mau diakuisisi ini. Tapi semua rumor-rumor tersebut itu ternyata rumor palsu, hanya untuk dibuat goreng. Nah, maka dari itu cek dan dicek sebelum Anda membeli spekulatif stock. Ingat, teliti sebelum membeli, karena saham yang sudah Anda beli tidak bisa kembali ke harga Anda beli saat digoreng. Bisa kembali ke harga sebelum digoreng, bahkan yang sadis bisa sampai masuk top 50 harga 50. Jadi ini 10 tips bagaimana terhindar membeli saham-saham yang digoreng dan berakibat Anda nyangkut di pucuk. Ingat, selalu lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Makmuran.